Tapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Lalu Yesus berkata, orang ini, si pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tapi dia yang sombong rohani, yang rasa diri paling hebat, pulang sebagai orang yang salah di mata Tuhan. Seorang Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Padahal Bapak Ibu kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus berkata dia berbagi pengalaman masa lalunya, kelebihan-kelebihan di agama lamanya dalam sistem Yudaisme. Dia berkata, aku Farisi. Dalam mentaati hukum Taurat, Paulus bilang, aku tidak ada cacat. Makanya saudara kalau lihat di ayatnya yang keempat, dari Filipi pasal 3 ini ayat 4 dan seterusnya, firman Allah berbunyi demikian. Ayat 4 itu 10 ya. Haleluya, ke dalam tangannya kita serahkan semua. Haleluya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus bilang, "Bosok senda pabeta. Aku lebih lagi." Apa saja kelebihan Paulus dalam agama lamanya. Ayat 5 Paulus berkata demikian, saudara-saudara, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian, Paulus bilang apa? Ya, terhadap hukum Taurat, beta orang Farisi. Lalu ayat 6 yang saya baca saya kaget. Paulus bilang, tentang kegiatan, kalau teks aslinya semangat, tentang semangat aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Farisi, saudara tahu latar belakang orang Farisi? Ini kelompok di dalam kalangan orang Israel, ahli-ahli Taurat, mazhab yang paling keras, dan mereka itu ngotot berusaha dengan kekuatan mereka untuk mentaati seluruh hukum Musa, hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya sampai detail-detailnya. Jadi mereka itu merasa paling rohani, paling dekat dengan Tuhan Allah. Mereka itu saudara-saudara, kalau kita lihat Yesus kalau menggambarkan tentang orang-orang sombong rohani, Yesus selalu memberi perumpamaan. Lihat Farisi itu, seperti ada bagian lain, ada dua orang pergi ke bait Allah, yang satu pemungut cukai dan yang satu Farisi. Farisi dan pemungut cukai berdoa, tapi Anda lihat doanya orang Farisi. Dia bilang apa? Tuhan, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, bla bla segala macam. Dalam doanya dia sibuk memuji-muji dirinya. Bahkan dalam doanya dia sibuk menghina orang lain. Dan dia berkata, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku puasa, aku beri perpuluhan, dan lain sebagainya. Tapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Lalu Yesus berkata, orang ini, si pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tapi dia yang sombong rohani, yang rasa diri paling hebat, pulang sebagai orang yang salah di mata Tuhan. Itu Farisi itu, spirit kesombongan rohaninya begitu luar biasa. Paulus mantan Farisi. Dan ada hal lain yang perlu Bapak Ibu tahu tentang Farisi. Anak-anak orang Farisi yang dipersiapkan masuk dalam kelompok Farisi dari umur 6 tahun itu sudah masuk ke seminari begitu. Mereka sudah belajar Taurat tuh, sudah baca Alkitab. Nanti umur 30 tahun baru mereka boleh tampil, pimpin, mengajar dan lain sebagainya. Berarti Anda lihat ada 24 tahun orang Farisi belajar Alkitab dalam konteks perjanjian lama. Pentateuk, 5 kitab Taurat, kitab para nabi, semua tuh dari Kejadian sampai Maliaki. Belajar. Tapi herannya, sekalipun belajar sudah begitu banyak, tapi siapa yang berkata
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara lihat di sini. Paulus sudah belajar Alkitab puluh-puluh tahun. Seperti kita orang Ambon, orang Maluku. Sampai ada lagu. Lah biar api Injil terus menyala. Oh menyala di katong. Kung hati saudari dolong. Sampai Tuhan Yesus balik. Kembali api Injil di Indonesia mulai dari Maluku. Saya seberangkan Farisi dalam konteks Maluku. Saya harap bukan kesombongannya. Tapi dari sudut waktu. Kita semua mungkin dari kandungan sudah Kristen. Tetapi Anda lihat belajar dari Paulus. Sekalipun dia belajar luar biasa. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu betul-betul merubah hatinya. Dia bisa bedakan mana Kristen dipimpin Roh Kudus. Dan mana Kristen agamawi. Mana Kristen dipimpin oleh kebenaran. Mana Kristen yang mengalami kelahiran baru. Dan Kristen yang hanya keturunan. Paulus bisa rasa bedanya. Makanya dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.